I was in a small conference. Sekitar sebulan yang lalu, saya menghadiri sebuah konferensi kecil di Cambridge, dan di sana ada seorang mantan agen CIA. Dia mengatakan kepada saya, bahkan saat makan malam pembukaan sebelum konferensi dimulai, bahwa kita perlu memecah Rusia. Itulah rencana para neokonservatif, CIA, negara dalam bayangan, dan semua kelompok tersebut. The same duit Briwatia, Naray smashing into Mecha Rusi. Ya, mereka menginginkannya. Ada dua neokonservatif lain di sana. Dan salah satu ide utama dari konferensi itu adalah untuk mengetahui apa yang mereka tuju. Dan yang kami pelajari adalah bahwa tidak ada titik akhir untuk perang ini. Mereka benar-benar menginginkan perang yang terus-menerus, dan mereka ingin memecah Rusia. Hello everybody. This is Pascal from Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Hari ini saya kembali berbicara dengan Tuomas Malinen, seorang profesor media ekonomi di Universitas Helsinki dan CEO serta kepala ekonom di GNS Economics, sebuah firma konsultasi makroekonomi. Tuomas, selamat datang kembali. Tuomas. Welcome back. That's our senang bisa dan naging. Glad having you because you are Senang sekali Anda bisa hadir, karena Anda berada di salah satu pusat kegilaan saat ini, di Helsinki, Finlandia. Dan saya memang berpikir bahwa kita sekarang akan melihat lebih banyak lagi dari negara-negara Nordik, terutama dari Finlandia, karena perang di dan tentang Ukraina ini tampaknya mengambil jalur baru. Kita telah melihat pertemuan puncak di Alaska, di Anchorage. Kita telah melihat bagaimana orang-orang Eropa semua bergegas ke Washington, dan secara singkat dipermalukan. Tanpa media, kita bahkan memperhatikannya. Dan kita telah melihat Tuan Stubb, Alexander Stubb, Presiden Anda, juga menjadi bagian dari pertemuan itu. Maaf, Presiden Anda juga menjadi bagian dari pertemuan itu. Ya benar, karena Presiden memang memiliki fungsi kebijakan luar negeri di Finlandia. As you stay spewing on Klasken, apa yang kita lihat dengan perang Ukraina dan dengan Finlandia? Bagaimana Bamsas? with Finland, how you interpret it? Well, yeah, it's an interesting thing. Like I think I mentioned this before. Ya, like, memang itu hal yang menarik. about a year ago. Saya rasa saya pernah menyebutkan ini sebelumnya, sekitar setahun yang lalu atau semacamnya saat kita berbicara bahwa salah satu tindakan pertama Presiden Stubb adalah menandatangani perjanjian pertahanan dengan Ukraina. Dan ini adalah pertama kalinya kami membuat perjanjian militer dengan negara yang sedang berperang dengan Rusia sejak tahun 1944. Ketika ada perjanjian Ribbentrop, yang pada dasarnya, di tahap-tahap terakhir perang kami dengan Uni Soviet, memberikan kami makanan dan persenjataan, serta membantu kami bertahan dan menahan serangan besar dari Uni Soviet pada musim panas 1944. Tapi itu adalah hal yang paling gila. But it was the craziest thing. Like a president, newly elected president, signs a military. Seorang presiden yang baru terpilih menandatangani perjanjian militer dengan musuh Rusia, tetangga kita sendiri. Dan hal itu semacam menentukan arah perjalanan kita, bisa dibilang begitu. Setelah itu retorika yang muncul. Jika Anda memperhatikan Presiden Stubb, retorikanya sangat agresif terhadap Rusia, sesuatu yang mungkin belum pernah kita dengar selama lebih dari 100 tahun kemerdekaan kita. Mungkin saat perang, ya, saya tidak tahu. Bahkan pada masa itu, si Victoria Nimbus tidak temur for a grave. Tapi sekarang, kan tidak binalefes. Not so aggressive, but now it's getting really strange here. And what I'm seeing, what you see on the ground. Dan apa yang saya lihat, apa yang Anda lihat di lapangan saat Anda berkeliling Finlandia, terutama di bagian timur, Anda melihat tanda-tanda persiapan untuk sesuatu. Dalam skala militer, Anda melihat pesawat, Anda melihat bangunan yang sedang dibangun, lapangan udara yang diperluas, agar pesawat yang lebih berat bisa mendarat di sana, dan masih banyak hal lainnya. Jadi sulit untuk mengatakan apa posisi Finlandia terhadap Ukraina saat ini. Tapi saya berpikir bahwa sesuatu buruk sedang terjadi di Nordik. Dalam skenario terburuk, ini bisa menjadi persiapan untuk membuka front line melawan Rusia. Itu adalah skenario terburuk mutlak. Against Russia. That's the absolute worst case. Yeah, I mean, the fact that Maksud saya,
kenyataan bahwa Presiden Anda adalah salah satu orang Eropa yang bergegas ke Washington pada hari Senin 2 minggu lalu, itu benar-benar aneh, karena itu semua adalah para pemimpin besar, bukan? Termasuk Sekretaris Jenderal NATO, termasuk Ursula von der Leyen dari Uni Eropa, lalu Jerman, Prancis, Italia, dan tentu saja Zelensky. Dan kemudian ada Stubb, dan dia bahkan merasa perlu untuk menjelaskan hal itu, bukan? Ketika dia diberi kesempatan bicara oleh direktur, seperti Tuan Trump oleh Presiden sejati Eropa, dia berkata, ketika dia diberi kesempatan berbicara, dia benar-benar berkata, mungkin orang-orang bertanya-tanya, mengapa seseorang dari Finlandia yang kecil, seperti saya, ada di sini. Dan dia berkata, lihat, kami punya pengalaman sendiri dalam membuat kesepakatan dengan Rusia pada tahun 44, ketika pada dasarnya perang lanjutan juga kalah, dan orang-orang Finlandia harus menerima perdamaian yang dipaksakan, seperti yang disebut orang Eropa. Dictate peace, as the Europeans call it. That to me seems. Ya, bagi saya, itu adalah pernyataan yang aneh. Pertama-tama karena itu seolah-olah dia berasumsi bahwa Ukraina sekarang berada dalam posisi yang sama seperti Finlandia pada tahun 1944, yang harus menerima akhir perang dengan cara yang tidak mereka inginkan. Tapi yang kedua, itu juga tampak seperti dalih untuk mungkin menyerahkan tongkat komando atau semacamnya, seperti membahas antara medan perang saat ini dan masa depan. Saya harap itu bukan yang terjadi karena terdengar gila. Tapi di sisi lain, orang-orang Eropa melakukan begitu banyak hal gila, sehingga saya tidak akan terkejut jika mereka memang sedang mempersiapkan, jika memang ada persiapan untuk berbagai kemungkinan yang juga gila. Ya, ada cuplikan bagus dari pertemuan dengan Trump. Sebenarnya itu bukan negosiasi, tapi Presiden Trump mulai menjelaskan, oke, ini Presiden Stubb. Lalu dia melihat sekeliling, padahal Stubb duduk tepat di depannya. Dia tidak mengenalinya pada awalnya. Lalu, oh tidak. Oh ya, itu kamu. There is a step orang terlihat, when you've been mouth pre-growth, stahamu, and you thought back staggy in matatunya snuchwuchi. So I can think only two reasons. Ya. Jadi saya hanya bisa memikirkan dua alasan mengapa Alexander Stubb ada di sana. Pertama adalah seperti yang kamu usulkan, bahwa dia adalah Zelensky berikutnya pada dasarnya. Atau dalam skenario terburuk, perang akan datang ke sini. Atau yang kedua, saya belakangan ini memang jadi sangat konspiratif. Saya merasa ada kekuatan gelap yang sedang bergerak di Eropa, seperti yang terjadi pada tahun 1930-an dan 40-an, yang mendorong ke arah ini. Saya bahkan baru saja menerbitkan sebuah tulisan tentang hal ini beberapa hari yang lalu. Tapi penjelasan lainnya adalah bahwa dalam kelompok ini, saya menyebut mereka Koalisi Eropa untuk Perang, yang menurut saya adalah sebuah konspirasi. Ada sesuatu di baliknya. Jadi opsi kedua dan ini saling terkait. Tapi opsi kedua adalah bahwa Stubb telah menjadi semacam tokoh utama dalam konspirasi ini, berdasarkan kesepakatan dengan entah siapa. Tapi itulah penjelasan lainnya. Ada banyak rumor misalnya, bahwa Raja Charles adalah bagian dari ini, atau semacam pemimpin dalam konspirasi global ini. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Tapi jika kita berspekulasi, hanya ada beberapa alasan mengapa Alexander Stubb berada di Gedung Putih, dan Presiden Trump bahkan tidak tahu siapa dia. Jadi menurut saya, kita hanya punya dua ini. Yang pertama adalah milikmu. Seperti yang kamu katakan, bahwa ini adalah persiapan penyerahan tongkat estafet. Atau dia semacam tokoh utama dalam koalisi Eropa untuk perang, yang menginginkan perang Eropa lainnya. Karena penjelasan yang dia berikan selama pertemuan itu, bahwa Finlandia memiliki pengalaman dalam berurusan dengan Rusia dan mencapai kesepakatan damai, tidak masuk akal dalam konteks apa yang diinginkan oleh orang Eropa. Orang Eropa sangat jelas ingin terus melanjutkan. Mereka ada di Washington untuk meyakinkan Trump agar tidak menyerah pada pembicaraan di balik layar dengan Vladimir Putin di Anchorage. Bukan. Jadi apa yang dia katakan saat berada di sana justru bertolak belakang dengan apa yang ingin dicapai oleh orang Eropa.
Di sisi lain, Finlandia tentu saja menurut saya dari semua negara anggota Uni Eropa memiliki perbatasan darat terpanjang dengan Rusia. Itu adalah wilayah yang sangat menantang secara militer. Dan sekarang juga sudah diperkuat dengan adanya 15 pangkalan militer AS. Ada perjanjian pangkalan dengan AS. Jadi, dalam arti tertentu, jika ingin melibatkan Amerika Serikat di Eropa, melakukannya di tempat ada pasukan AS dan merupakan bagian dari NATO akan lebih mudah daripada di tempat seperti Ukraina yang tidak demikian. Itu poin yang sangat bagus. Itu benar-benar poin yang luar biasa. Saya belum pernah memikirkannya seperti itu, tapi itu sangat baik. Jika Anda ingin memasang jebakan untuk orang Amerika, ya, untuk orang Amerika, Anda melakukannya di sini. Dan ada sesuatu dari contoh yang diberikan Presiden Stubb, yaitu bahwa kami menyerah. Pada tahun 1944, itu pada dasarnya adalah penyerahan kepada Uni Soviet. Kami bahkan mengizinkan pasukan pemantau sekutu untuk putting nasektorwers and miskimbau Soviet. Betet datin of 4 is a wiktuim militat Hanoi dan damasten it is spin to thumi kemaiksen. Make sure that we did everything they wanted. So, and this is actually what I think. Dan inilah sebenarnya yang menurut saya seharusnya dilakukan di Ukraina. Ukraina berada dalam posisi yang sama seperti kami dulu. Dalam arti, jika kami melanjutkan perang pada tahun 1944, negara kami akan dimusnahkan. Benar-benar hancur. Dan Ukraina berada di titik yang sama. Mereka tidak punya daya tawar. Kami juga tidak punya daya tawar. Jadi, ya, tapi orang-orang Eropa berusaha agar mereka punya sedikit daya tawar. Namun pada dasarnya, apa yang dikatakan Stubb di sana justru kebalikan dari apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1944. Jadi tidak masuk akal. Ya, dan jika Anda ingin memberikan saran tentang bagaimana menyerah dengan sukses, seperti Finlandia, dalam arti bahwa negara itu berhasil menyerah, negara itu tidak diintegrasikan ke dalam Uni Soviet. Negara itu mempertahankan status kenegaraannya, dan seterusnya. Itu sangat berhasil. Kami sedang race represent mode to rehab that with rambling. Benar. Tapi sekali lagi, itulah posisi Ukraina saat ini. Hampir kehilangan 20%. Namun, jika Anda benar-benar ingin memahami transisinya, Anda pasti akan mengundang sejarawan, bukan? Anda tidak akan mengundang Presiden Finlandia yang suka berperang. Masalahnya adalah Tuan Stubb tidak dikenal karena benar-benar menjaga keseimbangan kekuatan di Eropa melalui Finlandia. Ini kebalikan dari Perdana Menteri sebelumnya, yang semuanya mempertahankan netralitas Finlandia sebagai kebijakan keamanan yang mengakui pentingnya mengamankan Rusia. Saya rasa Anda menyebutkan presiden-presiden sebelumnya. Tetapi ada sesuatu yang terjadi pada tahun 22-23 di negara ini. Presiden kita saat itu adalah Sauli Niinistö, dan ia menjabat selama 12 tahun, waktu yang cukup lama. Masa jabatan presiden kita adalah 6 tahun, jadi ia menjabat selama 12 tahun, dan pesannya selalu bahwa jika kita akan bergabung dengan NATO, harus ada referendum. Kita perlu bertanya kepada rakyat. Tepat pada tanggal 4 Februari 2022, ia mengatakan bahwa jika akan ada aksesi keanggotaan penuh NATO, rakyat harus didengarkan. Dan 3 bulan setelahnya, ia mengatakan bahwa jajak pendapat ini sudah cukup. Sesuatu terjadi tepat setelah perang di Ukraina dimulai, yang mengubah status Finlandia. Dan Finlandia bergabung sebagai anggota penuh pada tanggal 4 April 2023. Tom after Aprils with Nians Proportual through with Jammerin Atlantic Bore is that thing then. Did you storied? North Atlantic Treaty. This is no mistake. Maaf. Meesingkan tuin tuik serat Finlandia bergabung, adat seat small with the both of them. 1949, the original Yanuat 49, Perjanjian Asli Aliansi Atlantik Utara. Perjanjian itu ditandatangani pada 4 April 1949. Kami bergabung sebagai penik NATO pada 4 April 2023. Ini bukan kebetulan. Hal-hal seperti ini terjadi secara acak dalam politik kekuasaan global. Jadi menurut saya, bergabungnya Finlandia sebenarnya menandakan bahwa sekarang NATO sudah lengkap untuk melayani tujuan apapun yang menjadi alasan pembentukannya.
Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa NATO sebenarnya dibentuk sebagai kelanjutan dari perang Nazi terhadap Rusia atau semacamnya. Ada banyak bukti tidak langsung yang mengisyaratkan bahwa peran yang disiapkan untuk Finlandia selanjutnya bukanlah peran yang menyenangkan. I remember the words of Urho Kekkonen. Saya ingat kata-kata Urho Kekkonen, presiden Anda yang menjabat lama pada masa Perang Dingin, yang terus-menerus membelah kebijakan netralitas Finlandia, yang tentu saja di Barat sangat merendahkan disebut Finlandisasi. Namun ia terus menekankan bahwa menjadi netral berarti menjadi independen, dan itu berarti terus-menerus menjaga keseimbangan antara berbagai kekuatan. Dan semua itu tampaknya telah hilang. Dan jelas, kita memiliki banyak orang di dalam Finlandia. The Smelandias, the sisky transatlantic, and menginginkan kafas. Who want integration, right? And who actually believe that the only way to deal Dan siapa sebenarnya yang percaya bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi Rusia adalah dengan mengancamnya dan bahkan mungkin berperang, baik perang proksi maupun perang langsung. Pertanyaan yang harus kita jawab mungkin adalah, apa strateginya di tingkat Finlandia dan NATO? Karena yang kita pelajari dari perang Ukraina adalah, NATO, kelompok perang AS NATO, mereka ingin berperang secara proksi, tapi mereka tidak ingin berperang secara langsung, bukan? Mereka ingin berperang NATO, yang progres North-America, terwujud in pasukan ways. we're sending troops, right? There's so many. It's insanely. But we saw how NATO constantly evaded. Tapi kita melihat bagaimana NATO terus-menerus menghindari kesimpulan logis terakhir ini. Dan sekarang, Finlandia adalah anggota NATO. Jadi jika Anda benar-benar memprovokasi sesuatu melalui Finlandia, maka Anda berada di dalam apa yang jelas-jelas dikatakan NATO, dan yang juga dikatakan oleh Jerman, Prancis, dan Italia. Mereka secara aktif tidak menginginkannya. Anda akan memiliki perang langsung. Small, hindi iba sekali memistrasi Finlandia seperti when coming forward. Finland beyond deterrence. Yeah, that's a very good question. There cannot be any other logic. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Tidak ada logika lain selain persiapan untuk perang. Saya pikir itu sekitar bulan Mei, saat militer kami mengumumkan bahwa mereka akan meningkatkan cadangan dari 325.000 orang menjadi 1 juta pada, apakah itu 2032, dalam waktu sekitar 5 atau 7 tahun. Dan ini adalah sesuatu yang belum pernah kami lakukan sejak saya kira tahun 1941, ketika kami akan memasuki perang lanjutan dengan Uni Soviet, atau melawan Uni Soviet. Jadi ini adalah tanda jelas dari persiapan. Jika Anda ingin berdamai, Anda butuhkan 1/1/5 dari populasi dalam persenjataan. Anda tidak membutuhkan itu. Anda hanya melakukan itu sebagai persiapan untuk perang. Jadi hal-hal kecil seperti ini di mana-mana mengisyaratkan bahwa kami yang berikutnya. Do you think that this is maybe also Apakah menurut Anda ini mungkin juga hanya sebuah pesan untuk Rusia? Maksud saya, kita sering meremehkan kemampuan intelektual para pemimpin Eropa kita, karena kita menganggap mereka benar-benar bodoh. Tapi mungkin sebenarnya mereka memainkan permainan yang lebih bernuansa dan membawa staf ke Washington sebagai perwakilan Eropa dengan mengatakan, lihat Rusia, jika kalian tidak mau menerima syarat kami, maka kami punya medan berikutnya untuk kalian. Remap to wait my for be braced. for you? Is this thinkable to you? Tidak, saya rasa para pemimpin Rusia sudah mengetahui hal ini dari pernyataan-pernyataan kami dan dari pernyataan para pemimpin kami bahkan sejak dulu. Partai Koalisi Nasional atau KOKOOMUS sudah lama bisa dibilang bersikap Rusofobia. Saya rasa saya juga pernah menyebutkan di sini bahwa saya berteman dengan Menteri Luar Negeri kita saat ini, Elina Valtonen, selama beberapa tahun, 5 tahun tepatnya. Dan cukup dekat dengan mereka, dengan pimpinan Partai Koalisi Nasional. Saya benar-benar terkejut betapa tidak kompetennya orang-orang itu. Dan saya hampir yakin bahwa Presiden Alexander Stubb adalah seorang narsisis, berdasarkan cerita teman-teman saya yang pernah bekerja di bawahnya. From my friends who have worked under him. So these are not competent people in a sense. Jadi mereka ini bukan orang-orang yang kompeten dalam arti tertentu. Tapi menurut saya, mereka adalah marionet.
Mereka adalah boneka di sini yang sedang memainkan suatu skema rahasia yang lebih gelap. Saya rasa itu satu-satunya penjelasan logis untuk semua ini. Kebodohan saja tidak cukup menjelaskannya. Ini murni kejahatan, dalam arti tertentu. Ya, mungkin tidak sepenuhnya jahat, tapi tetap saja jahat. Sekitar sebulan yang lalu, saya menghadiri sebuah konferensi kecil di Cambridge. Dan di sana ada mantan agen CIA. Dia mengatakan kepada saya, bahkan saat makan malam pembukaan sebelum konferensi dimulai, bahwa kita perlu memecah Rusia. Dan dia mengulanginya. Jadi itulah rencana para neokonservatif, CIA, negara dalam, dan semua pihak itu. The same duit Hibriwati ya. Race massing into Mecha Rusi. Ya, mereka menginginkannya. Dan ada dua neokonservatif lain di sana. Salah satu poin utama atau ide utama dari konferensi itu adalah untuk mengetahui apa yang mereka tuju. Dan yang kami pelajari adalah bahwa tidak ada titik akhir untuk perang ini. Mereka benar-benar menginginkan perang yang terus-menerus, dan mereka ingin memecah Rusia. Itu benar-benar mengejutkan untuk didengar, karena sebelumnya saya menganggap ini hanya teori konspirasi. Lalu, dia mengatakan langsung di depan saya, kita perlu memecah Rusia. Saya langsung berpikir, oke, berarti ini memang benar. Inilah yang mereka tuju. Dan saya tidak tahu siapa saja pemain pastinya di sini, tapi semua boneka yang ada di Gedung Putih, dan saya tidak maksud Presiden Trump, ada seseorang yang memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Ini semacam skema, semacam rencana. Itu satu-satunya penjelasan logis menurut pemikiran saya. Kamu tahu ada cukup banyak orang dengan keyakinan seperti itu, sehingga kamu bisa membentuk faksi politik yang layak. Dan memang ada faksi politik seperti itu. Ada Blumenthal dan siapa nama orang satunya? Maaf, senator yang lain, Lindsey Graham, dan seterusnya. Ya, Lindsey Graham benar. Kelompok itulah yang mendorong hal-hal seperti ini, dan kelompok itulah yang akan mendukungnya, serta orang-orang seperti itu di lembaga think tank dan sebagainya, yang menulis semua makalah ini. Lalu ada para pengikut yang pergi ke CIA dan bekerja di sana, yang kemudian ikut serta dalam konferensi-konferensi ini. Jadi memang ada kelompok orang yang secara alami ingin melihat skenario seperti ini terjadi. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah mereka masih cukup kuat? Dan saya akan mengatakan, dari sudut pandang strategis besar, AS sendiri sudah tidak cukup kuat lagi untuk mendorong hal itu. Mereka sudah kalah dalam permainan itu di Ukraina. Jadi hal yang menarik adalah masih ada orang-orang yang percaya pada hal itu dan ingin mendorongnya. Dan apakah mereka sekarang punya strategi lain untuk mencapainya? Karena sejauh ini, yang mereka lakukan justru menciptakan hal sebaliknya. Mereka telah menciptakan lebih banyak persatuan antara Rusia, Tiongkok, dan BRICS dibandingkan sebelum 2002, yang justru sangat bertolak belakang dengan tujuan memecah benua Eurasia menjadi bagian kecil. Jika Anda melihat contoh dari Perang Dunia Kedua, Anda membutuhkan dua blok untuk terlibat dalam perang besar. Dalam arti konspiratif, ini bisa saja sesuatu yang sedang diupayakan oleh seseorang, bahwa kita memiliki blok-blok besar ini. Tapi jika Anda tidak mempertimbangkan hal itu, maka penjelasan Anda sudah sempurna. Memang tidak masuk akal untuk menciptakan perpecahan ini. Dan menurut saya, ada sebuah video yang sangat bagus. Sebenarnya, saya tidak tahu apakah Anda sudah melihatnya, yang membandingkan periode ketika Presiden Trump mengadakan parade militer dan periode ketika Presiden Xi mengadakan parade di Tiongkok, memperlihatkan perbedaan antara para tentaranya. Dan Anda tahu, keluarga saya berasal dari Timur. Sebenarnya, dari pihak ibu saya sangat dekat dengan perbatasan, tepat di sebelah tanah tak bertuan pada dasarnya. Right next to the no man's land, basically. And I've lived there all my life and heard the stories. Dan saya telah tinggal di sana sepanjang hidup saya dan mendengar cerita tentang militer Rusia. Dan seumur hidup saya, ya, dalam kehidupan dewasa saya tidak pernah benar-benar khawatir tentang kekuatan militer Rusia. Sekarang saya khawatir. Saya pikir Rusia telah membangun tentara yang paling kuat dan menakutkan yang pernah kita lihat sejak Wehrmacht, tentara Nazi Jerman. Mereka benar-benar sangat efektif.
Dan orang-orang salah menafsirkan kemajuan lambat mereka di Ukraina, menurut saya, sebagai semacam kegagalan. Padahal ini adalah cara strategis untuk maju. Ini adalah bagian dari negosiasi menurut saya, apa yang mereka lakukan. Tapi sebagai orang Finlandia yang tinggal tepat di sebelah Rusia, sekarang saya khawatir tentang kekuatan militer Rusia. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan. Yeah, but that's also because you're informed about this. Because Ya, tapi itu juga karena kamu sudah mendapat informasi tentang ini. Masalahnya, informasi media umum yang kami terima di Eropa sampai hari ini masih penuh kontradiksi. Di satu sisi Rusia digambarkan sangat lemah dan kamu tahu tidak terorganisir dengan baik. Satu-satunya alasan mereka belum kalah adalah karena mereka menggunakan gelombang manusia, kan? Mereka jumlahnya 10 kali lebih banyak. Mereka tidak menghargai nyawa. Di sisi lain, kita juga harus khawatir mereka akan sampai ke Portugal besok jika tidak dihentikan di Ukraina. Jadi, itulah nada pemberitaan saat ini. Dan satu hal yang tidak pernah dikatakan siapapun, dan kamu tahu, ibuku tercinta, dia mendengarkan radio setiap hari dan sangat peduli dengan pembantaian ini, karena dia peduli pada kehidupan manusia, seperti orang normal dan baik pada umumnya. Dan ketika dia berkata, ya tapi Rusia maju sangat lambat, aku bilang, ya, is seberextrang de berstang habis-habisan. I said like, yeah, because the Russians are fighting a war of attrition. They don't want to do, at least until recently. Mereka tidak ingin, setidaknya sampai baru-baru ini, mereka tidak ingin menguasai banyak wilayah. Mereka hanya ingin melemahkan apapun yang bisa NATO kerahkan kepada mereka. Dan mereka telah melakukannya dengan sangat sukses. Dan jawabannya seperti, oh, tapi seseorang harus menjelaskan itu kepada saya dan yang lain. Lalu maksudnya, itu benar-benar masuk akal. Jadi hal itu masih belum dijelaskan dengan cara seperti itu. Hanya orang-orang seperti kita, di ranah alternatif yang benar-benar membaca sumber-sumber Rusia, dan mencoba memahami apa yang sebenarnya mereka lakukan. Dan mungkin mari kita kaitkan ini dengan cara Tiongkok dan Rusia sekarang bekerja sama. Kita telah melihat mereka di Tianjin dan di Beijing. Perubahan dalam cara aktor non-Eropa dan non-transatlantik bekerja sama juga berubah dengan sangat cepat dan mengkhawatirkan, bukan? Dari sudut pandang Eropa. Fast, isn't it? From a European view. Yeah, of course. Yeah, it is. But yeah, this is obvious. Ya, from the tentu get-go, saja. basically, Ya, memang begitu. Tapi ya, ini sudah jelas sejak awal pada dasarnya bahwa hal ini akan terjadi. Dan sekarang saya telah membaca dua analisis yang sangat berbeda tentang pipa Power of Siberia 2 yang akan berasal dari ladang Yamal melalui Mongolia ke Tiongkok. Beberapa analis energi menulis bahwa ini adalah akhir dari gas dan minyak Rusia di Eropa, setidaknya kecuali jika dikirim dari Tiongkok ke seluruh dunia atau melalui laut. From China through the rest of the world or rest of the seas. And so we see this major cooperation. Jadi kita melihat adanya kerjasama besar ini. Tapi menurut saya justru Rusia dan Korea Utara, dan bahkan lebih lagi India dan Iran, yang semakin erat dibandingkan Tiongkok dan Rusia. Saya rasa Tiongkok dan Rusia memiliki pandangan yang agak bertentangan dalam beberapa hal. Tapi ini tentu saja adalah pembentukan blok yang terus-menerus terjadi. Dan apakah kamu mendengar saya membaca dari, saya rasa, 2 atau 3 sumber bahwa Presiden Trump menelepon Perdana Menteri India beberapa kali, seperti minggu lalu atau minggu sebelumnya. Dan saya lupa namanya. Tapi dia menolak panggilan tersebut. Ya, dia menolak panggilan itu. Ya, Kamu tahu, ini masalah besar. Maksudku, Presiden AS menelpon dan kamu tidak mengangkatnya. Itu adalah bentuk penolakan dari negara berkembang, dari seorang Perdana Menteri. Dan kemudian, tatanan dunia benar-benar sedang goyah di bawah kaki kita. And he basically, Trump just blew up. dan pada dasarnya, Anda tahu, Trump benar-benar menghancurkan seluruh kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan India selama 10 atau 15 tahun terakhir. Karena mereka, tentu saja, berusaha memanfaatkan India untuk digunakan melawan Tiongkok di kawasan Pasifik. Itulah sebabnya, seluruh kawasan itu dinamai ulang menjadi Indo-Pasifik. Itu adalah istilah dari AS untuk merebut kawasan tersebut dari Laut Cina Timur dan Selatan, dan seterusnya. Dan semua ini hancur karena tarif-tarif bodoh tersebut. Ini benar-benar menarik. Dan Anda tahu, seluruh strategi di Pasifik yang dibangun untuk menghadapi Tiongkok kini dikorbankan, sekali lagi, dikorbankan demi Ukraina,
untuk entah bagaimana memberi tekanan pada Rusia yang tidak lagi diterima oleh India. Hal ini juga sangat mencerminkan pemahaman diri baru India dan negara-negara selatan global. Of India and the global south. Yeah, it does. It changes a lot because India understand and Ya, memang begitu. Ini sangat mengubah keadaan karena India memahami bahwa dengan Rusia dan Tiongkok, mereka adalah mitra sejati. Dengan AS, perannya akan seperti budak atau pelayan, dan mereka tidak menginginkan itu. Jadi tentu saja, jika harus memilih di antara ini, jawabannya jelas. Dan kutipan abadi dari Henry Kissinger juga terlintas di benak. Berbahaya menjadi musuh Amerika, tapi apakah mematikan menjadi temannya? Jadi itu juga berperan di sini. Dan hal yang paling menyedihkan di sini adalah sekarang Trump kehilangan ini karena dia tidak mau atau tidak mampu, entah karena alasan apa, melakukan dua hal yang perlu terjadi di Ukraina untuk mencapai perdamaian. Pertama, menyingkirkan Zelensky dan memilih kandidat yang pro-Rusia. Kedua, mengumumkan para pemimpin Azov dan siapapun, faksi-faksi fasis, profesor yang ada di wawancara Anda, Profesor. Which was in your interview, Maini Swethro. like what he said that fascist faction. Ya, seperti yang dia katakan, bahwa faksi-faksi fasis memegang kekuasaan. Jadi Anda memberitahu, CIA memberitahu mereka, bahwa jika mereka memulai kerusuhan di Ukraina setelah transisi kekuasaan terjadi, semua pemimpin mereka akan dibunuh. Jadi bersikaplah baik, atau kalian akan kehilangan wilayah. Jadi ganti Zelensky, kendalikan faksi-faksi fasis dengan mengancam mereka pada dasarnya dengan serangan pemenggalan. Dan saya pikir Anda akan mendapatkan perdamaian di Ukraina dalam waktu sekitar sebulan. Saya baru saja membaca kutipan ketika saya sampai di sini bahwa rencana Presiden Trump adalah menempatkan para pemimpin utama di ruangan yang sama dan membuat mereka mencapai kesepakatan. Tapi itu tidak akan terjadi jika pihak lain, dalam hal ini Zelensky, sangat ketakutan. Jika dia melakukan sesuatu seperti, oke, saya menyerah, saya berikan ini kepada Anda, dia mungkin akan dibunuh. Dan as we dawajkin siling sethikina tas. Tapi ada ini, saya lupa namanya, tapi seorang anggota parlemen Ukraina yang sekarang berbicara dengan sangat, dia dulu pernah di pemerintahan Zelensky. Dia berbicara dengan sangat jelas tentang apa yang perlu dilakukan untuk mencapai perdamaian dengan Rusia. Jadi, kamu perlu, dia ya. Jadi, kamu singkirkan Zelensky, tempatkan dia di posisi itu, dan kamu bisa mulai bergerak. Dan di konferensi itu juga ada Artem Dmitrich di sana. Kamu tahu siapa dia? Tidak, dia adalah anggota parlemen Ukraina, Rada, yang sekarang sedang di pengasingan di Inggris Raya, di UK. Dia punya cerita yang luar biasa. Sayangnya dia tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi saya pikir kalau kamu bisa mengatur penerjemah, itu orang yang harus kamu wawancarai. Apa yang dia sampaikan, itu konferensi yang sangat kecil, hanya ada 10 orang di sana. Dan nomai pelferin di Ekenel tentang Ukraina, pada dasarnya adalah konfirmasi dari setiap teori konspirasi yang kita punya. Every single conspiracy theory we have. So the money is going into Zelensky, Uang itu masuk ke pemerintahan Zelensky. Kerugiannya sangat besar. Pria Ukraina tidak bisa meninggalkan negara dan semua hal itu. Dan dia adalah seorang patriot sejati yang melawan Rusia pada tahap awal. Saya telah menulis tentang presentasinya di konferensi dalam buletin saya. Jadi siapapun yang tertarik bisa menemukannya di sana. Tapi ada orang-orang yang benar-benar pro-Ukraina yang bisa mewujudkan perdamaian ini. Namun selama Presiden Trump tidak mau melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mengubah Zelensky, perdamaian tidak akan tercapai. Dan saya tidak mengerti dia. Kenapa dia tidak melakukan ini? Sederhana saja. Anda tinggal menelepon dan berkata, Volodymyr, kamu harus pergi. Kamu harus pergi. Pergilah ke Miami, ke villa-villamu. Kamu harus pergi. Dan dari situ semuanya berjalan. Mereka punya CIA, mereka tahu bagaimana Anda tahu melakukan perubahan rezim. Ya, tapi pertanyaannya adalah, apakah Donald Trump punya cukup kekuasaan? Maksud saya, dia memang secara nominal adalah presiden, tentu saja. Dan tentu saja dia menunjuk orang-orangnya sendiri. Tapi apakah deep state yang masih ada di sana akan mengikuti? Apakah CIA yang perlu kamu andalkan akan mengikuti? Atau apakah mereka akan menggunakan semua anggaran gelap yang mereka miliki, yang tidak bisa diaudit siapapun? Atau apakah
Kamu tahu, Pentagon yang belum pernah sekalipun lulus audit. Apakah uang mereka benar-benar akan disalurkan dengan cara yang mendukung itu adalah pertanyaan yang sama sekali berbeda. Jadi kamu tahu, saya benar-benar ingin tahu apakah dalam diskusinya dengan Vladimir Putin, dia juga ada batasan atas apa yang benar-benar bisa saya lakukan, bahkan jika saya mau. Dan kita perlu mencari cara untuk mengatasi partai perang saya sendiri. Dan omong-omong, kita juga tahu bahwa di Rusia ada orang-orang yang ingin menggunakan kekuatan militer jauh lebih besar. Dan Vladimir Putin terus-menerus mengelola orang-orang itu, bukan? Tapi saya tidak yakin. Saya tidak yakin dia bisa, karena CIA telah membuat kekacauan di Ukraina, dengan atau tanpa persetujuan pemerintahan, sejauh yang saya tahu. Mungkin semuanya, seperti yang dikatakan Brian Berletich. Tidak. Semuanya memang bagian direncana. Anda ingin membuat terlihat seperti itu, tapi sebenarnya itu memang bagian rencana new, dan kita tidak tahu. It's part of the plan. We don't know. I was thinking more on the lines. Saya lebih berpikir bahwa secara teknis memang seharusnya seperti ini. Ada pilihan lain. Saya punya teori. Sejak pertemuan di Anchorage, saya punya teori bahwa Presiden Putin dan Presiden Trump memiliki suatu kesepakatan. Kesepakatan itu terdiri dari dua bagian. Pertama, saya pikir Presiden Putin menetapkan aturan main, bisa dibilang rencana mereka, ancaman mereka, dan apa yang bersedia mereka lakukan jika perdamaian tidak tercapai di Ukraina. Dan satu hal yang harus kita ingat tentang Presiden Putin adalah bahwa dia pemimpin yang biasa-biasa saja. Maksud saya, dia pemimpin yang baik menurut saya. Tapi dia berada di antara kaum liberalis dan kelompok garis keras Rusia. He's between the liberalists and the Russian hardliners. Ya. Dia seorang tekniswa. The center leader, but he cannot. Seorang pemimpin sentris, tapi dia tidak bisa terus-menerus menahan tekanan dari kelompok garis keras, terutama ketika serangan Ukraina ke Rusia semakin menyakitkan. Dan mereka punya rencana untuk memaksa Ukraina menyerah, benar-benar membuat Ukraina bertekuk lutut. Mereka punya rencana itu. Tentu saja mereka punya. Rusia sudah banyak berperang. Dan saya pikir setelah pertemuan di Anchorage, hal pertama yang terjadi, ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa Presiden Trump dan rombongannya keluar dari pertemuan itu dengan wajah pucat dan tampak terkejut. Jadi menurut saya, sepertinya Putin memberitahu mereka apa yang akan terjadi. Dan Trump mungkin berkata, "Oke, mari kita coba cara ini dulu. Saya akan mencoba membuat perdamaian melalui negosiasi. Jika itu gagal, lakukan apa yang Anda inginkan." Dan ini bermuara pada fakta bahwa jika dia melihat bahwa dia tidak bisa mengalahkan deep state dan kompleks militer industri di AS, biarkan Rusia yang melakukannya di Ukraina. Dan saya pikir kita sudah melihat tahap-tahap awal dari hal ini. Risikonya tentu saja adalah keterlibatan pasukan Eropa di lapangan dan segala konsekuensinya. Tapi saya rasa kita tidak punya banyak pilihan. Saya kira pada bulan April atau Maret saya mengunggah video di YouTube, pertama berbicara kepada Presiden Trump, lalu kepada Presiden Putin. Dan saya berkata, jika Presiden Trump tidak mampu menemukan jalan menuju perdamaian, Presiden Putin, Anda perlu mendorong Ukraina untuk menyerah demi menyelamatkan Eropa. Banyak orang tidak memahami logika ini, tetapi kita tidak bisa membiarkan perang di Eropa berkecamuk selama bertahun-tahun, karena itu akan menyebar. Jadi Anda harus memotong kepala ular, istilahnya. Dan pagi ini, saya juga melihat sebuah survei yang mengatakan 84% warga Ukraina ingin perang segera berakhir. Hanya sekitar 18% atau berapa yang ingin melanjutkannya. Dan Zelensky tidak melakukan apa-apa. Dia tidak mendengarkan rakyatnya. Dia hanya mematuhi koalisi Eropa untuk perang dan kemudian faksi-faksi fasis atau apalah itu. Tapi Anda harus menyingkirkan Zelensky. Bahkan teman-teman saya yang sudah lama pro-Ukraina pun mulai mengatakan bahwa kita perlu menyingkirkan Zelensky. Dan mereka adalah pria usia tempur. Bukan seperti saya yang sudah tidak di usia prima untuk bertarung. Tapi jelas ini terjadi di mana-mana. Jadi mungkin memang seperti yang dikatakan Presiden Trump, tidak bisa mengelola, biarkan Rusia yang menangani. Saya tidak tahu.
I wonder, Saya bertanya-tanya lagi, dan untuk mengaitkannya juga dengan negara Anda, Finlandia, jika Amerika Serikat dan presidennya benar-benar menginginkan dieskalasi yang serius dan mencoba melakukannya melalui keputusan politik, menurut saya itu akan dilakukan dengan benar-benar membatalkan perjanjian dengan Finlandia dan mungkin juga dengan Swedia, perjanjian militer itu. Mereka akan berkata, tidak, pasukan kami keluar dari Finlandia. 5 pangkalan, kalian ambil kembali. Silakan. Itu kan jadi sinyal politik yang sangat kuat. Dan itu adalah sesuatu semudah dengan dekret, dan langsung mendekretnya kan? Dan menarikkan pasukan itu sebagai kepala militer. I'm not sure can he do it with a decree because I think the lease is 10 years. Saya tidak yakin dia bisa melakukannya dengan sebuah dekret. Karena menurut saya, sewanya berlaku selama 10 tahun, dan itu tidak semudah itu. Tapi dia bisa memulai dialog dengan Rusia. Seperti para mantan presiden kita, apapun yang telah terjadi, mereka berkata, oke, saya akan pergi ke Moskow untuk berbicara. Dan Urho Kekkonen, dia pergi ke sauna, dan mereka minum-minum dengan berat. Jadi menurut saya, kemampuan Presiden Kekkonen untuk menahan minumannya telah menyelamatkan banyak hal di Eropa. Bisa dibilang begitu. Ada banyak cerita tentang bagaimana dia membawa para pemimpin Rusia ke sauna di Finlandia atau di Rusia, dan mereka minum vodka dengan berat, dan dia mampu menahannya lalu membuat keputusan. Ini cerita-cerita yang gila. Diplomasi telah menjadi kekuatan terbesar kita sejak lama. Our greatest strength for a long time. Yeah, but diplomacy in Europe is at the Ya, tapi diplomasi di Eropa saat ini berada di titik terendah dalam 600 tahun terakhir menurut saya. Sudah mati suri. Jadi menghidupkan kembali diplomasi Eropa mungkin adalah tugas terpenting yang kita miliki untuk 20 atau 30 tahun ke depan. Tapi saat ini, kondisinya bukan hanya mati otak. Maksud saya pada titik ini, kita butuh mantra voodoo untuk menghidupkannya kembali. Tapi menurutmu bagaimana? Mungkin juga untuk menutup pembicaraan ini. Apa sinyal yang kamu temukan di Finlandia saat ini tentang masa depan? Jika kamu bandingkan tahun 2025, suasana di Finlandia dengan katakanlah tahun 2022, tepat setelah Ukraina, apakah ketakutan dan kepanikan umum terhadap Rusia menurun, meningkat? Atau bagaimana suasana umum di Finlandia saat ini? Finland's general mood at the moment. It has gone down. And there is Itu sudah menurun. Dan keraguan semakin meningkat. Tidak ada yang mempercayai pemerintah kita. Sangat sedikit yang tampaknya mempercayai presiden kita. Tentu saja, ada kelompok garis keras dan faksi, katakanlah faksi pro-Finlandia, yang menganggap ini adalah hal yang baik. Tapi ketika saya berbicara dengan lingkaran dekat saya, keraguan semakin besar, tapi juga ada ketakutan bahwa perang akan datang dan kita tidak bisa menghentikannya. Namun pada titik ini, saya akan mengatakan bahwa masih cukup sulit membayangkan orang Finlandia akan menerima perang. Anda akan membutuhkan operasi bendera palsu besar-besaran di tanah Finlandia untuk mengubahnya. Dan itulah yang saya khawatirkan. Pada tahun 1939, ada tembakan di Mainila yang merupakan operasi bendera palsu Uni Soviet yang memulai perang musim dingin. Sekarang saya khawatir kita sedang mendekati operasi bendera palsu NATO di Finlandia. Approaching a NATO false flag in Finland because that's the only way to get the. Karena itu satu-satunya cara untuk membuat orang Finlandia mau melawan Rusia. Kalau tidak, itu tidak akan terjadi. Tapi hasutan perang terus berlanjut tanpa henti di media kita dan di mana-mana. Bahkan dari pertemuan di Anchorage, saya tidak membaca satupun catatan positif yang cukup luar biasa. Dulu saat saya masih muda, para pemimpin Soviet, tentu saja kami sedikit menertawakan mereka. Tapi hal-hal besar seperti negosiasi besar dengan Reagan dan sebagainya, benar-benar diliput dengan netralitas dan Finlandisasi sebanyak mungkin. Sekarang justru sebaliknya. Jadi media dan para pemimpin kita mendorong kita ke dalam konflik, tapi rakyat mulai melawan. Orang Finlandia memang tidak mau perang. Itu fakta. Finns simply don't want a war. That's a fact. No, but we know there's also a majority of Ukrainians. Tidak. Tapi kita tahu, mayoritas rakyat Ukraina tidak menginginkan perang. Mayoritas rakyat Ukraina memilih Zelensky untuk menciptakan perdamaian. Namun, faksi perang sialan di NATO, jaringan transatlantik, berhasil mendorong semua orang ke ujung bayonet ini.
Jadi, pertanyaan terkait Finlandia mungkin adalah, apakah ada cukup banyak orang gila di dalam jaringan sialan ini yang berpikir bahwa jika kita mendorong Finlandia karena dia anggota NATO, begitu kita punya operasi bendera palsu, perang akan dimulai. Dan kemudian, karena dia anggota NATO, semua orang harus ikut, termasuk Amerika, demi menghormati pasal 5. Pilihannya itu, atau seluruh NATO mati kan? Karena itu akan menjadi momen penentuan. Jika Amerika tidak ikut pada saat itu, maka NATO benar-benar mati. Tapi mungkin saja Finlandia dikorbankan di altar itu seperti Ukraina yang menjadi altar untuk langkah sebelumnya. Maksud saya, ini ide yang mengerikan, tapi saya tidak akan terkejut jika ada pemikir strategis di NATO yang mempertimbangkan pemikiran seperti itu. Mereka pasti akan melakukannya. Dan itu adalah hal yang mengkhawatirkan. Satu hal terlintas di benak saya. Saya tidak tahu apakah Anda sudah melakukannya. Tapi Anda mungkin bisa membuat tulisan tentang sejarah Jepang. Seperti bagaimana hanya beberapa pemimpin militer yang membawa mereka ke dalam perang yang sangat destruktif, yang baru berakhir setelah penggunaan 2 bom atom, bom nuklir terhadap Jepang. Jadi itu akan jadi contoh yang baik, karena itulah yang kita lihat di mana-mana, juga di Finlandia dan di NATO. Anda tahu dalam kepemimpinan strategis, mereka jelas-jelas sedang bermain-main dengan ide ini. Memang ada orang, seperti saya pernah bertemu dengan para neokonservatif di sebuah konferensi, dan ada orang-orang yang benar-benar menginginkan perang ini, yang membenci Rusia, atau dengan alasan apapun ingin perang ini terjadi. Dan pada akhirnya, kita, orang biasa adalah pihak yang harus melawan. Wazinin and Tuso, narit support yang seperti the scene. All lives on the stake. The thing that we can learn about the Ya. Hal yang bisa kita pelajari dari kasus Jepang adalah bagaimana para militeris bisa menjadi kelompok kecil. Tapi mereka bisa menyeret semua orang ke kuburan mereka. Karena mereka membutuhkan semua orang, dan mereka sendiri tidak mau bertarung. Jadi mereka terus melakukan itu. Dan itu bukan untuk membenarkan apa yang dilakukan Jepang. Ini hanya untuk mengatakan bahwa proses politik yang terpecah sebenarnya bisa membantu para bajingan ultra kejam ini untuk mendapatkan keinginannya dan menyeret semua orang lain. Karena kamu menghilangkan pilihan lain dengan memastikan pihak lain juga akan menggunakan senjata kan? Untuk membela diri mereka yang memang mereka lakukan. Ini, pandangan yang menakutkan. Tapi mungkin, hal terakhir, apa menurutmu ada sesuatu yang belum kita bahas yang penting untuk diperhatikan dalam beberapa bulan ke depan? Apa yang terus kamu awasi? Couple of months. What do you keep your watch on? I would say that Saya akan mengatakan, lihatlah apa yang dilakukan Rusia di Ukraina. Jika ada rencana untuk menggulingkan kepemimpinan Ukraina yang sedang dijalankan, kita akan melihatnya. Kita akan melihatnya ketika itu dimulai. Serangan udara terbesar yang kita lihat sekitar seminggu yang lalu, menurut saya, bisa jadi merupakan pendahuluan untuk itu. Juga, pertimbangkan kemungkinan adanya kesepakatan antara Putin dan Trump, dan bahwa Rusia akan memulai proses penggulingan tersebut yang menurut akun Telegram Rusia, itu mengkiat step toward the River, and in Thrains Lane, Telemite. Speculating with these things will last 60 days. Right. Sorry, I said it's the last one, but I just remember that. Maaf, saya tadi bilang itu yang terakhir. Tapi saya baru ingat ada hal aneh yang saya lihat saat ini. Di Twitter, saya melihat banyak akun Ukraina atau akun pro-Ukraina yang mengklaim bahwa Ukraina telah meledakkan lagi 1% produksi minyak Rusia, 3% lagi diledakkan. Dan saya tidak membaca apapun tentang itu di media Rusia. Saya juga tidak membaca apapun tentang itu di media lain. Entah karena mereka tidak mau mengakuinya, atau memang itu tidak terjadi. Apa penilaian Anda? After industri da avestam tofulan industri minyak Rusia. Russia's oil industry. I think that it's getting there. And Russia, what I hear, there's a... Saya rasa itu sedang menuju ke sana. Dari yang saya dengar, ada sensor militer yang cukup ketat di Rusia. Ketika terjadi serangan-serangan seperti ini, internet pada dasarnya dimatikan selama 1 jam atau semacamnya. Jadi hal ini sudah terjadi. Rusia memang sudah dipersiapkan untuk konflik militer yang serius. Tapi dari yang saya dengar dan baca, serangan dari AFU ke Rusia semakin menyakitkan dan jangkauannya semakin jauh.
Jadi saya rasa ini memang sedang terjadi. Tapi kita harus memahami bahwa Rusia sekarang berada di bawah sensor perang militer yang sangat ketat. Jadi apa yang kita dapatkan dari sana hanyalah sebagian kecil dari apa yang benar-benar terjadi. Ini adalah sesuatu yang harus kita akui. Okay, okay. Baik, baik. Terima kasih nilaiannya, Tuomas Malinen. Bagi orang-orang yang ingin menonton Anda, mereka sebaiknya mengunjungi Substack Anda dan nemu di Twitter oleh X. Akhirnya, Roy pun Anda. Other place to find you? Saya rasa itu yang utama. Saya punya kanal YouTube kecil, tapi saya benarnya tidak punya waktu untuk merekam untuk itu. Tapi Substack saya, Tuomas Malinen, Geopol dan Ekonomi, dan tentu saja GNS Economics, itu yang lainnya. Jadi Anda juga bisa menemukannya di Substack. Teman Anda deskripsi di bawah. Tuomas, Isasi Bank atas waktu hari ini. Terima kasih.